Punya siapa itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absence dulu, yes. Nah, terserah menjawab hadir ke menjawab present ke. Oke, Afika. Afifah. Enggak beda tapi Afika juga dua-duanya. Sorry. Coba. Afra. Oke. Aizura. Alicia. Oke. Alzana. Asla. Aura. Aura mana? Balkis. Kairani. Yang jawab nggak datang sebelahnya orangnya ya. Bagus. Larissa. Mana? Sik, oke. Ada surat nggak? Apa? Oke, Jakira. Jakira Tani. Haura Rana. Haura. Izin, ada suratnya ya? Ada. Usnil, kena apa? Hanza. Latifah. Miska. Miza. Naya. Nazila. Misfatun. Rahel. Raisa. Ayudhya. Rara. Ada suratnya, oke. Salwa. Sarah. Siti. Sarifa Nayira. Tahira. Zakia Husna. Oke, 3 orang tak do. Padahal Medem mau ngajar TIK. Hari ini Medem nggak guru bahasa Inggris ya, Medem guru TIK ya. TIK apa aja yang dipelajari? Keterampilan generik. Oke. Apa itu keterampilan generik? Hah? Nggak ingat? Nggak apa-apa lah. Sekarang kita masuk ke, sebenarnya dari keterampilan generik, selanjutnya adalah berpikir komputasional ini. Ya. Komputasional, kalau kita lihat komputasional, menurut kalian apa sih komputasionalnya? Mirip komputer ya. Komputer internasional boleh lah, terserah lah. Jadi sebenarnya adalah bagaimana berpikir sebagai secara runut dan teratur. Itu komputasional. Nggak mesti pakai komputer sebenarnya. Dan kehidupan sehari-hari pun bisa kita lakukan. Kelewat ya. Ini kan dibilang jangan macet-macet. Oke. Nampak nggak? Kecil nggak? Nampak nggak? Jadi ini yang mau kita pelajari, apa itu berpikir komputasional, bagaimana dasar-dasarnya, definisinya bagaimana, terus dalam kesehariannya gimana pakainya. Kemudian nanti kita buat langkah-langkah sederhana, masih belum pakai komputer. Mungkin kalau mau medium sekali lagi nanti baru kita pakai komputer. Kemudian kalau dalam digital bagaimana kita terapkan. Jadi sebenarnya komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari kita udah pakai. Kalian yang udah pernah pakai untuk sehari-hari apa aja yang gadget, yang untuk itu? Google Maps sering pakai? Enggak, pernah tapi? Pernah. Apalagi yang sejenis-sejenis itu yang untuk membantu kalian sehari-hari?
Google, cari resep, cari pelajaran ya. Ada yang pernah ngikut apa Brandly dah? Belum main Brandly. Nah, kalau ada pelajaran susah bisa di Brandly untuk kita cari ini apa? Jawaban dengan solusinya. Jadi ada di situ. Meda mau keren, nggak keren jadinya. Nah, Meda di sini aja ya. Nah, ini kan, itu ada kampung tuh kan. Di kampung kita mau cari rumah. Kalau kita nggak tahu jalannya, kita alamat masuk satu-satu ya. Satu-satu lorong kita masuk ya kan. Tapi kalau kita pakai Google Map gimana? Langsung ya. Oh, jalan yang ini, nggak pakai jalan yang ini kan gitu. Nah, jadi kalau andai kata, siapa yang paling banyak lorongnya? Kayaknya Pekanbadan nih asli. Meda kalau udah masuk, keluarnya udah sesat. Itu di belakang situ tuh, yang depan min itu, pada masuk ke dalam, agak belok-belok sedikit, keluarnya Meda sesat. Pada Meda masuk tuh tadi. Keluarnya Meda sesat karena begitu salah belok, entah kemana jatuhnya gitu kan. Nah, jadi coba kalian perhatiin ini. Ini kan kurang lebih kayak kampung di belakang min itu juga ya kan. Salah belok entah kemana jatuhnya ya kan. Nah, kalau andai kata ada banyak jalan kecil nih, kalian mau buat alamat nih, katakanlah alamatnya jalan ABC, lorong ABC, jalan alfabet, kampung huruf, kecamatan angka, kabupaten Aceh Besar. Yang pertama kalian cari apanya? Aceh Besar kita udah tahu, memang kita di Aceh Besar. Berarti kita cari adalah yang petunjuk utamanya kampungnya. Habis cari kampungnya, bukan kecamatan dulu kalian cari. Bukan kecamatan dulu. Jadi kalau kalian buka peta, kalian cari apa? Kampung langsung atau kecamatannya dulu? Kecamatan. Jadi kita runut ya kan, dari yang paling luas kita kecilkan ke kecamatan, habis kecamatan kampungnya, habis itu cari lorongnya apa cari jalannya dulu? Lorong. Itulah dia berpikir komputasional. Kita ngambil yang penting-pentingnya aja, yang nggak penting buang, ya kan? Terus kita juga memecahkan dulu. Aceh besar, masya Allah besarnya gitu kan. Jangan pula kita cari kampungnya di Loknga sana nanti kan. Padahal kampungnya nggak di situ. Nah, jadi kita pecahkan dulu dari yang besarnya Aceh besar, kita pecahkan ke yang kecil. Apa tadi kecamatannya dulu. Dari yang kecil ke kecilnya lagi sampai dapat rumahnya. Nggak dapat kita tanya sama orangnya nanti. Nah, jadi ada 4 pola pemikirannya. Nah, itu catatlah tuh. Ada dekomposisi. Yang Medan bilang tadi tuh. Dari dari kabupaten yang besar, kita pecahkan menjadi yang lebih kecil dan mudah untuk diingat dan dicari. Jadi Kabupaten Aceh Besar, kita cari dulu kecamatan apa tadi? Angka ya. Nah, dari kecamatan Angka kita cari jadi ada langkah-langkah yang lebih runut. Nah, ini dekomposisi. Nah, kemudian juga ada tentang pengenalan pola, pattern recognition. Kalau pengenalan pola ini kita cari persamaan. Oke, di peta itu pasti ada kabupatennya, ada kecamatannya, ada jalannya. Jangan sesat, kita cari dulu pattern yang memudahkan kita. Ataupun kalau kita mau buat masakan. Kita buat masakan kan ada gitu juga ya kan? Ini bahannya kita beli dulu, baru kita potong. Nggak ada kita beli wortel. Kupas wortel, cuci, potong. Belum beli bawang, beli lagi bawang. Itu kan tidak efektif.
Nah, jadi kita bawa polanya, dibeli dulu bahan-bahannya, dicuci dulu bahan-bahannya, atau dikupas dulu. Jadi sekalian kerjanya, ada pola kerjanya. Itu dia pengenalan pola. Kemudian ada lagi abstraksi. Abstraksi itu fokus kita kemana. Kita mau ke rumahnya Rara. Enggak, rumah Rara di mana? Di Gurah. Biar aja. Di Gurah. Jadi kita nggak pergi ke Lam Lumpu dulu buat cari rumah dia gitu kan. Jadi kita abaikan semua kampung-kampung di Pekanbadak ini, kita langsung ke Gurah gitu. Langsung ke Gurah. Di Gurahnya baru kita mencari jalannya tempat si tinggalnya Rara. Jadi abstraksi itu kita membuang yang kita nggak perlu. Kita buang yang kita nggak perlu. Kita ambil yang perlu-perlu aja. Kan? Bikinlah sambal lado ikan. Bahannya ada mak? Nggak ada. Dikasih duit. Jadi kita dekomposisi dulu apa yang harus kita lakukan. Ini sambal lado, berarti kita pakai posisi ini bahannya pulang ya kan. Sambal lado ikan nggak mungkin kita ngambil ikan kan. Itu mau buat jadi ayam, duitnya nggak cukup nanti. Jadi kita buat bagian-bagian tugas besar dalam sambal lado ikan ini menjadi bagian apa yang harus kita lakukan. Oke, pertama belanja ke kedai sayur dulu, beli bahan-bahan ladonya, kemudian ke kedai ikan, beli ikannya. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan. Kemudian ada polanya. Oh, kalau kita beli ikan dulu, nanti beli sayur, ikannya busuk ya kelamaan. Nah, berarti polanya kita beli yang lebih tahan dulu, baru kita beli yang kurang tahan. Dan belanja dulu, baru kita mengerjakan hal yang lain-lain gitu kan. Kita bersihkan dulu bahan-bahannya, baru kita blender kan gitu. Kan nggak mungkin blender dulu baru cuci. Nah, langkahnya nggak betul nanti. Nah, kemudian abstraksi. Pada saat kita melihat bahan itu di pasar, kita perlunya cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, ikan. Habis ya? Garam ada di rumah. Ya? Kita lihat sayur bayam. Nggak beli kan? Nggak penting kan? Nggak perlu. Kita lihat ada pare, nggak penting. Jadi kita abaikan yang tidak penting itu. Kita perlu yang buat sambal lado aja. Pas beli ke pasar ikan, lihat ada daging sapi, ada ayam, ada ikan. Mama suruh beli ikan tongkol, dia ikan kakap. Apa ikan itu, ayam itu, daging itu kita abaikan ya kan? Kita punya yang pentingnya. Data penting yang kita perlukan adalah ikan tongkol. Jadi itu abstraksi, mengabaikan yang tidak perlu, kita ambil yang perlu saja. Nah, kemudian algoritma, mulailah kita memasak. 1, pergi ke pasar belanja. 2, sampai rumah itu dibersihkan dulu, bawangnya dikupas dulu, sayurnya dibersihkan dulu. 3 apa? Dicuci. Ini nggak cuci, betul aja lah. Terus kebikin sama lado itu bahan-bahannya perlu di blender nggak? Ya itu langkah-langkahnya. Habis di blender bahannya, kalau Mama Medem bilang goreng ikannya dulu, baru bikin ladonya ya kan? Minyaknya nggak banyak habis. Nah itu namanya algoritma. Langkah-langkah apa yang kita perlu lakukan? Ya? Langkah apa yang perlu kita lakukan? Belum ada. Cepatlah. Ada ya? Sudah belum? Oh, nggak bisa. Udah jaga image. Udah? Belum. Udah. Lambat. Iya. Udah aja. Nanti ada ulang lagi.
kita keluar jam 10.40 ya. Oh, udahlah, ada yang kasih 5 menit lagi. Mencari kesamaan, koma, tren, koma, atau pola dalam permasalahan atau data. Nanti ujung-ujungnya kita bikin game pertemuan keempat. 4 kali aja Mami Dem, nggak usah banyak-banyak kali. Wan, woi, pakan kenapa? Semut. Kakak Meda orangnya manis. Ada semut. Orang manis tuh banyak semutnya. Bang ada berapa? Ah, dari mana semutnya? Kayaknya dari dinding itu. Udah? Belum. Yang keberapa dan yang keempat ya? Ya, itu. Algoritma menyusun serangkaian langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kau minta dikte sekali lagi. Udah? Kembali. Udah? Udah, nyontek punya kawan aja. Kawan udah semua. Nggak mau tahu. Nggak, yang itulah juganya itu. Dia bentar ya, bentar. Udah kan tadi? Udah tadi. Jadi ini ada contohnya. Cuma kok kecil kali ya? Beda lah. Ya sudahlah. Dengar aja. Dengar aja Minam bilangin. Ini kan kayak Minam bilang tadi, contohnya bikin apa tadi? Bikin sama lado kan? Kalau di sini contohnya misalnya yang dekomposisi. Kalau dibilang sama orang tua, oh wahai kalian anak-anakku, anak aja ada 5. Misalnya. Nah, ini mama pulang, rumah udah bersih. Ya kan? Langsung anak pertama. Oke, tugas si anak pertama bersihin yang tinggi-tinggi karena dia paling tinggi. Anak kedua nyuci baju. Anak ketiga nyapu dan ngepel. Anak keempat cuci piring. Anak kelima nyapu halaman. Jadi udah terpecahkan tugas besar membersihkan rumah itu menjadi tugas kecil-kecil yang lebih mudah untuk diselesaikan. Itu dekomposisi. Pengenalan pola, mengidentifikasi pola. Misalnya, kalau kalian belajar gitu, hari ini bahasa Inggris. Ini setiap guru bahasa Inggris masuk PR ada aja. Tapi habis pelajaran bahasa Inggris, pelajarannya BK, gurunya nggak pernah masuk, kan gitu. Berarti ada polanya, bahwa pola bahasa Inggris itu selalu PR-nya auzubillah, masya Allah, ya Allah ya Robbi. Kemudian pelajaran selanjutnya gurunya hampir tidak pernah masuk, jarang kali masuk, paling dikasih tugas gitu-gitu aja, yang 5 menit selesai, kan gitu. Berarti udah dapat pola itu, berarti kita bisa ambil biar memudahkan hidup, nggak usah banyak kali bawa PR ke rumah. Habis pelajaran bahasa Inggris, guru bahasa Inggrisnya udah menghilang dari peredaran. Kita buat PR-nya di jam guru selanjutnya. Karena guru itu nggak pernah masuk kan gitu. Nah itu pola namanya. Berarti pola itu akan selalu dia berulang. Atau misalnya itu kayak kebiasaan gitu. Misalnya tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu itu kita gotong royong kita udah tahu si pulan ini pasti selalu kabur nih kalau udah gotong royong. Jadi ketua kebersihannya mulailah pasang antena di kepala pulan ini untuk mendeteksi dia ada gotong royong apa enggak, kan gitu. Ya kan? Kalau yang kalian awasi pasti yang males ini ya kan? Ya rajin ngapain kita awasi ya kan? Nah, itu dah menemukan polanya. Nah, kemudian abstraksi, kayak Meda bilang tadi, kita belanja sayur disuruh beli cabai, yang lain udah abaikan. Soalnya kita beli nanti duitnya nggak cukup. Ya, kita mau ke rumahnya si Amin. Rumah Amin di lorong di lorong Z. Jadi kita jalan lewati aja tuh ABCD sampai Y.
kita langsung ke lorongnya si Amin. Yang lain nggak penting. Nah, yang nggak penting itu kita abaikan. Itulah dia abstraksi. Nanti kalau ditanya di ujian harus bisa jawab ya. Ya, selalu keluar di ujian. Kemudian algoritma. Bikin resep. Jadi ada langkah-langkahnya. Apa yang pertama kita lakukan, yang kedua kita lakukan, ketiga kita lakukan biar makanannya itu bisa menjadi makanan yang enak, aman dan tentram. Coba ulang lagi. Dekomposisi apa tadi? Memecahkan hal besar menjadi hal lebih kecil yang mudah dilakukan. Pengenalan pola, menemukan pengulangan atau persamaan. Abstraksi, yang penting ambil, yang nggak penting buang. Algoritma, membuat langkah-langkah pekerjaan. Oke, rumahnya dipel. Kita lihat rumahnya belum disapu. Berarti langkah pertama kita ambil sapu, kemudian nyapu. Habis nyapu baru kita ambil air buat ngepel kan? Apa kita ngepel dulu baru nyapu? Nah, itu namanya langkah-langkah, disitulah algoritma. Ya. Sekarang, anggap aja kalian belum ada jadwal piket. Anggap aja kalian nggak ada jadwal piket. Nah, kita pakai dengan aktivitas itu yang 4 tadi itu. Apalagi pertama? Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Sekarang saat Meda mau kalian kita pecah 4 kelompok besar aja. Nah, sini 2 kelompok, sana 2 kelompok. Meda mau kalian membuat langkah-langkah untuk menyusun piket. Apa yang pertama harus kalian lakukan? Tulis saja langkah-langkahnya. Yang pertama, apa yang kalian lakukan? Yang kedua, apa yang kalian lakukan? Yang ketiga, apalagi sampai daftar piketnya jadi. Nanti Meda minta 1 orang untuk mempresentasikan apa yang kalian lakukan sampai absen. Daftar piketnya jadi. Nama orangnya nggak usah real kali. ABCD gitu aja lah. Meda masuknya dari bilang Meda masuknya jarang-jarang. Meda kan guru bahasa Inggris, bukan guru TIK. Di kertas saja, karena jangan kumpul buku, karena Meda nggak bertanggung jawab sama buku kalian. 1 kelompok 1 aja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Ini belakang bagi 2 dah. Dia jadi 6 juga lah, udahlah. Kalian berempat ya. Oke. Coba kalian susun dulu. Nama muridnya katakanlah sekelas itu cuman muridnya 20 orang. Dengar dulu. 1 kelas muridnya 20 orang. Namanya kalau urut dia 24 orang, A, B, C sampai Z. Ya, jumlah urut kita 24 26. 26 ya? 26 orang berarti anak murid kita. Jumlah muridnya 26 orang, namanya A sampai Z. Udah? Ada si dari A sampai G itu laki-laki, sisanya perempuan. Sekarang kalian bagi. Kalau sampai G berarti 10 orang ya. G 10 kan? A, B, C, D, E, F, G. Oh, G 7 ya? 7. Berarti 7 orang itu laki-laki, 19 orang perempuan. Nah, silakan dibagi. Dibagi aja dulu, nanti proses berpikir kalian tuh akan Madam tanyain. Waktunya nggak banyak ya? 10 menit cukup kan? Enggak. Itu deh. Di 1 orang dicatat langkah pemikirannya, bukan hasilnya aja dicatat. Langkah pemikiran. Oh, tadi 26 bagi 7 berarti jumlah siswa dibagi. Hanya A sampai G laki-laki. A sampai G laki-laki. Selebihnya Perempuan. Sampai 1. Pensil or pulpen? Up to you. Mau pakai cat boleh juga. Kita Minggu. piketnya sampai hari Jumat ya. Karena Sabtu gotong royong ya. Ya. Kami di kelas kami ada. Pokoknya ya gimana enaknya kalian lah.
Mau sampai Sabtu boleh, mau sampai Jumat boleh kan dengan alasan Sabtunya gotong royong. Boleh. Maksudnya kayak mana? Itu ada sekolah nih, ada kelas nih. Muridnya 26 orang, A B C D sampai Z. Nah, yang namanya A sampai G itu laki-laki. H, I sampai Z itu perempuan. Sekarang mereka 26 orang ini harus dibagi, kalian buatkan jadwal piketnya. Nah, terus nanti langkah-langkah yang apa yang kalian lakukan itu kalian tulis. Misalnya ada satu orang, udahlah, karena ini ada 26 orang, apa ini dulu kita buat, tulis yang kita buat nih. Jadi apapun ide kalian tulis di situ. Nanti ide mana yang terpakai, ide yang mana nggak terpakai, enak kita lihatnya. Coba buat. Enaknya belajar sini aja kita ya. Nanti kita pasang ini, perbaiki dulu. Nah langkah-langkahnya dicatat ya. Misalnya si Kanja bilang, ini kalau kita buat piket ini dulu kita buat. Nah, ditulis apa idenya. Kemudian ada bilang, bagusnya ini kita buatnya kayak gini. Ditulis apa idenya, oke? Nggak cuma hasil akhirnya aja, oke ya? Nggak, ide setiap anggota kelompok itu ditulis. Ini berarti satu hari piket 5 orang aja dulu. Tulis berarti awal 1 dibagi 5 orang per hari. Tulis itu langkahnya. Tulis langkahnya ditulis. Nggak cuman hasilnya yang kita dapatkan. Ya, langkah-langkahnya ditulis juga. Enggak. Jadi misalnya ide kalian pertama apa? Dibagi menjadi sekian hari orangnya. Kan kalau dibagi menjadi berapa hari itu ada lebih. Kalau dibagi 5 lebih 1 ya. Bagaimana kalian menentukannya gitu. Tulis. Ditulis. Misalnya siapa bilang kita buat kayak gini dulu, tulis. Buat kayak gini dulu. Bisa paham kan? Jadi nggak cuman roster aja, memang hasil akhirnya roster. Jadi ada satu orang yang nulis ide, satu orang yang mengerjakan rosternya gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, ada satu orang yang bertanggung jawab nulis ide-ide dari teman-teman. Jadi nggak cuma rosternya aja hasilnya. Yes. Pola tata cara berpikir kalian. Jadi, pastikan siapa yang nulis idenya. Misalnya satu orang nulis, si ini ngasih ide bagi dari 5 orang, bagi 5 orang dulu. Yang kedua ada yang ngasih ide lagi, tulis semua idenya. Yes? Nggak ada 26 bagi 6 ya, ada 24 bagi 6 baru bisa dapat. Itulah jadi tugas kalian, berpikir. Kan sering tuh lebih kan? Ada yang sekian orang, ada yang sekian orang. Oke, 5 menit lagi selesai ya. Bisa 2 orang berarti. Kalau kita 4, berarti sisa 2 orang. Ya, 24 kan semua 26. 24 berarti kurangnya lebih orang berapa? 2 kan? 2 tuh gimana? Ini maksudnya 2 itu taruhnya kemana gitu? Ya taruhnya kayak di sini Selasa. Pokoknya ada 2 hari itu 5 orang. Itu Kenapa? karena Pertimbangannya. Kenapa? karena cukup. Bukan, kadang-kadang kan hari ini kayak jorok kali biasanya.
Biasanya kalau hari ini tuh jorok kali, berarti hari ini kita kasih orang lebih kan gitu. Nah, kita pelajari polanya. Ya. Iya, ada betul. Iya, 26. Berapa hari kalian pakai? Sampai Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu? Sampai Jumat. Sampai Jumat berarti 5 hari ya? Nah, lebih 2 berarti kan? Iya kan? Lebih 2 kan? Jangan main, kerja. Ya dapat. Oke, 1-2 menit lagi ya. Medan nggak perlu jawab piketnya yang jadi ya gimana. Medan mau kalian nanti menjelaskan pola cara kalian mengerjakannya. Awalnya apa yang kalian lakukan, kedua apa yang lakukan gitu. Sampai dapat jawab piketnya. Kalau udah jelas kan udah enak. Orang tinggal ABCD. Bukannya namanya susah-susah kali Medan tak kasih. Bukan Stephen, Batresia, baterai alkalin, baterai ABC gitu kan. Udah? Pas jadwalnya campur kan? Campur kan ada laki sama perempuan ya. Ya laki berapa orang tadi? 7 ya? 7 ya? A, B, C, D, E, F, G 7 orang. Berarti lainnya Udah? Oke, ada yang udah clear, tinggal tulis piketnya. Ada nggak? Ada nggak yang mau maju ke depan mau jelasin langkah-langkah pemikiran kalian apa tadi? Udah? Ayolah. Biar kita bisa lanjutkan. Ada yang mau maju? Ya. hari Senin cowok itu nanti buat hari selanjutnya ada cowok ada cewek, habis itu cewek itu Terserah kalian. Jadi boleh gimana pun, tapi kalian punya alasan kenapa kan? Nah, kan ada alasan kenapa? Oh hari ini cowok aja semua, karena begini. Gitu. Siapa tahu kalian jadi guru ditanya anak murid, kenapa guys kami piketnya hari ini bu? Oh karena. Dah? Gak enak manggilnya ya? Madam aja terus. Ada? Oke, berarti yang ini udah beres ya. Sekarang coba kalian maju, kalian jelasin aja. Gak apa-apa kan udah dibagi nih kan semua? Ini kan? Coba maju ke Medan mau dengar.
Gini aja, di sini aja. Hari Senin. Kan gimana pertama kali, apa yang pertama kalian lakukan untuk bisa buat ini jadwal pikirnya? Apa yang pertama kali? Tentuin bagi orang. Bagi orang, Satu aja yang jawab. bagi orangnya, atau bagi harinya dulu? Bagi Kan kita hari ada 7 hari nih. tulis harinya dulu, baru bagi-bagi angka. Berarti di situ udah ada abstraksi ya. Peta hari yang kita udah buang 2 hari ya kan? Sabtu dengan Minggu. Kan Minggu nggak sekolah, Sabtu gotong royong. Di situ ada abstraksinya. Kemudian ada dekomposisinya. Kita bagi orangnya per hari-harinya. Terus apa lagi? Habis dibagi hari-harinya, Ditulis nama-namanya. ditulis nama-namanya. Kemudian Dibagi-bagi kerjaannya. dibagi kerjaannya. Apa aja tuh? Ada yang buang sampah, ada yang nyapu, ada yang pel, ada apa tuh lagi? Merapikan meja. Di situ udah ada dekomposisi lagi ya kan? Tadi dekomposisi udah ada, abstraksi yang udah ada. Terus kenapa dibaginya A sama B itu kan laki ya? Laki buang sampah semua ya? Kenapa kayak gitu? Karena Wah, berarti ada polanya ya, ada pengenalan polanya. Kalau Karena laki kuat, cewek lebih detail kerjanya, jadi nyapu sama ngepel. Merapikan meja ada yang laki nggak? Kenapa? bikin meja kan cuma laki itu main dari sendiri. Nah, lah yang laki malas, habis itu suka kerja gitu-gitu aja ya. Itu kan polanya tuh. Nah, sekarang terus kan ada langkah-langkahnya sekarang udah kalian buat kan? Berarti udah kalian tuliskan harinya, tuliskan nama-namanya, pembagian laki perempuannya ya kan? Kan ada yang lebih 2 hari. Dua orang. Kemana kalian taruh? Satu. Oh ya, karena kalian Sampai 26. 26. Karena kalian sampai itu. Oke, satu orang lebih Itu hari taruh ke Senin. Kenapa? Karena hari Senin kayak pulang sore jadi kerjaannya banyak. Nah, itu kan pola juga. Oke, good. Very good. Oke, coba. Nah, coba kalian kan udah dapat tuh kan? Belum nih. Udah loh. Rezaldi. Kau udah. Rezaldi anak lama saya. Nggak usah ditulis nama. Karena nggak apa-apa. Karena Bunda mau tanya satu hal. Yang pertama kalian lakukan apa? Menentukan berapa orang dalam sehari. Berapa orang 1 hari. Harinya akan tentukan dulu nggak hari apa aja kita pikir? Ada. Berarti kan tentukan harinya dulu ya kan? Nah, itu langkah pertama ya kan? Nah, kemudian hari yang kita nggak pakai hari apa? Hari Sabtu. Sabtu dan Minggu. Itu udah ada abstraksi di situ. Kenapa kita nggak pakai hari Sabtu dan Minggu? Karena gotong royong. Sabtu gotong royong. Minggu libur. Libur. Ngapain juga kita ke sekolah buat ngepet ya kan? Siapa tuh rajin? Ya, ini terlalu Habis itu kalian lakukan dekomposisinya. Kalian bagi hari-harinya dan orang-orang perharinya. Oke. Sekarang kita tadi ada 7 orang laki-laki. Ya kan? Dalam 1 hari itu gimana penempatannya? Berapa orang laki-laki? Ada yang 2, ada yang 1 ya? Ada 2 dan 1 ya? Karena lakinya cuma 7 orang ya. Berarti kalau 5 hari berarti yang lakinya lebih 2 ya kan? Ada 2 hari yang lakinya 2 ya kan? Hari apa aja kalian taruh lakinya 2 tuh? Senin, Selasa. Kenapa? Karena? Bilang kenapa? Emang kenapa? Mama Beda bilang aja kenapa? Karena udah selesai. Oh, emang udah dibagi-bagi kayak gitu ya? Nggak ada alasan tertentu. Oke, berarti udah ada abstraksinya. Kita abaikan hari yang kita nggak sekolah dan itunya. Kemudian ada dekomposisinya. Udah kita bagi orangnya per hari. Kemudian kan itu ada hari yang lebih orang ya? Hari apa hari yang lebih orang? Senin. Kenapa hari Senin? Kenapa nggak hari Jumat aja? Karena hari Senin menyampaikan. Oh, karena capek udah buat cara harus cepat selesai ya? Itu namanya pola ya kan? Udah ada polanya. Karena langkah-langkahnya udah kalian taruh ya kan? Berarti pertama kalian taruh laki dulu ya kan? Bagi.
kemudian perempuan. Oke, good, very good. Gimana kalian cerita awal mula persahabatan? Pertama kali apa yang kalian lakukan? Tentukan berapa siswi atau siswi yang di kelas. Berapa orang kita? 26. Oke. Terus? Kemudian harinya? Menentukan satu hari berapa orang. Harinya berapa hari? 7. 6. Di situ. Jadi ada abstraksinya ya kan? Ada yang kita nggak pakai ya kan? Nah, hari yang kita tidak pakai. Itu abstraksi itu namanya. Berarti hari Minggu kita abaikan ya kan? Iya. Abaikan, itu abstraksi. Kemudian dekomposisinya kita tentukan satu hari berapa orang gitu ya? Nah, nah ini nomornya nomor 3 berarti ya? Nah, yang 2 kan jadi 3. Berarti menentukan satu hari berapa orang. Nah, kemudian apa lagi nih? Apa nih? Apa nih? Coba bacain. Mana? Yang keempat. Yang keempat, siswa atau siswi yang lebih ditambahkan di hari yang telah pulang karena sering di hari itu banyak sampah akibat telah pulang. Oh, jadi ada berapa orang lebih kita satu ya? Dua orang ditaruh hari yang kita pulangnya sore. Ya. Karena banyak sampahnya. 2 kali istirahat ya? Ya. Oke. Di satu hari itu anak lakinya berapa orang? Ada yang 1, ada yang 2. Yang 2 orang tuh di hari yang mana? Yang telah pulang. Masa kita situ-sini aja. Ini aja jelek. Gak apa-apa ini aja. Udah. Kan. Ibu siapa? Udah. Berarti hari Senin Selasa 2 cowok, hari lain satu cowoknya. Karena banyak sampahnya. Emang anak laki kerjanya apa? Buang sampah. Ya. Oh, baiklah. Kenapa anak laki suruh buang sampah? Orang ini banyak otot. Lebih kuat. Itu kan pola. Apa jadi berat? Itu kan pola namanya. Jadi itu pengenalan pola. Polanya anak lakinya punya tenaga lebih kuat. Tong sampah kita yang besar-besar tuh lebih enak diangkatnya daripada kalau perempuan. Satu orang. Terus kita pakai rok juga susah kan? Itu dia pengenalan pola namanya. Jadi abstraksi udah, dekomposisi udah kita bagi jumlah anak per hari, jumlah anak lakinya dan anak perempuannya kita bagi per hari, itu dekomposisi hari-hari apa aja. Kemudian tugasnya udah tentukan juga tuh kan, anak laki buang sampah, anak perempuan bersih-bersih, itu dekomposisi juga namanya. Kemudian ada abstraksi, hari Minggu kita nggak penting, kita buang. Pengenalan pola, anak laki itu pakai celana lebih mudah geraknya, juga lebih kuat, jadi buang sampah itu pola namanya. Oke. Kemudian ada apa? Hari yang telat, sampahnya lebih banyak, jadi orangnya lebih banyak, itu juga pola. Kemudian ada yang terakhir itu menyusun langkah-langkah. Jadi udah dapat itu alasan semua, udah susun langkah-langkah, udah jadi ya? Udah jadi. Oke. Mari kita tunjukkan. Tulis nama-nama Pak Sah. Nih tunjukin hasil akhirnya dengan langkah-langkahnya. Oke. Punya Ani. Oke, di sini udah. Bisa. Jadi yang pertama kalian lakukan apa? Ini. Pilih harinya dulu. Ya, masing-masing kelompok berisi 5 siswa. Pilih siswa untuk jadwal piket Senin sampai Jumat. Sampai Opoiki. Sampai. Oh. Gak apa-apa. Jiwa guru bahasa minum meronta-ronta. Berarti pertama kalian lakukan, kalian pilih harinya dulu ya kan? Hari Minggu pakai? Enggak. Di situ abstraksi ya, nggak penting kan? Hari Minggu nggak penting ya? Kita di rumah sudah capek, ngapain di sekolah gak pikir ya kan? Oke, dah. Itu abstraksi, berarti ada hari yang kita abaikan. Kemudian dekomposisi, kalian udah bagi ada 26 siswa, ada 6 hari. Satu kelompok lebih satu. Jadi ada satu kelompok yang lebih satu orang, ada 6 satu kelompok yang 6 orang ya? Satu kelompok 6, ada yang 6. Itu ada satu hari yang 6 orang. Kemudian yang hari 6 orang tuh di hari Kamis. Kenapa? Karena di hari Kamis ada prakarya.
Nah, Jadi kan kalau prakarya itu kita lumayan banyak menggunakan kertas. Jadi itu. banyak sampah. Iya. Ah, Yang hari Rabu banyak sampahnya karena prakarya di pelajaran terakhir. Ah. Jadi hari Kamisnya banyak orangnya. Nah, banyak sampahnya jadinya Iya. peninggalan hari Rabu kemarin. Itu namanya pengenalan pola ya kan? Nah, kita udah ada pengenalan udah lewat tadi sebenarnya. Pengenalan. Jadi abstraksi udah ada yang nggak penting yaitu hari Minggu kita abaikan. Ada dekomposisinya, kita udah bagi-bagi orangnya hari apa aja. Dan kenapa hari Kamisnya banyak itu ada polanya yaitu karena hari Rabu jam terakhir prakarya banyak sampah. Oke. Kemudian juga kalau udah membuat langkah-langkahnya berarti udah jelas ini orangnya sekian, ini kenapa jadi kan udah jadikan hari Senin 5 orang, Selasa 5 orang, Rabu 5 orang, Kamis 6 orang, Jumat 5 orang. Sabtu kenapa nggak ada? Karena Sabtu kita gotong royong. Itu ya masuk abstraksi juga ya kan? Abstraksi ya kan? Gak ditulis. Nggak penting ya kan? Tidak. Nggak penting. Oke, Untuk baik. piket nggak penting karena gotong royong ada jadwal yang berbeda ya kan? Iya. Nah, itu namanya abstraksi. Oke, kau udah bisa dipahami kan? Apa dekomposisi itu apa? Komposisi toko. Jangan menjadi apa itu dari dekomposisi? Komposisi Dari piket seminggu kelas bersih itu besarnya. ya. Berarti kecilnya Jadi kecil-kecil buat 5 orang 6 orang. per hari. Iya. Itu dekomposisi membuat yang besar menjadi Yang kecil. langkah-langkah kecil yang lebih mudah dilakukan. Abstraksi tadi apa? Abstraksi membuang hal yang tidak penting. Nah, kita fokus sama yang penting-penting aja. Pola, Pola kita lihat apa yang berulang, apa yang selalu terjadi lah gitu ya. Ada polanya. Oke, thank you. tulis nama orang-orang kelompoknya. Boleh. Kalian gimana ceritanya? Apa cerita hasil akhir kalian? Bacain, Medang malas baca. Langkah 1 membuat kelompok untuk piket kelas dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Berarti udah di situ ada abstraksi ya. Sabtu Minggu nggak pakai ya? Ya. Kita buang ya. Why? Kita Sabtu? Sabtu karena kita gotong royong. Jadi Minggu? Minggu nggak sekolah. Oh iya. Nah, terus? Langkah 2 membagi tugas untuk piket kelas. Langkah 3 membuat daftar piket. Langkah 4 sesuaiin orang-orang yang tadi udah dibagi daftar ini. Itu Piketnya. jumlah orangnya sama semua. Enggak, madam. Ada hari Senin 6 orang, Selasa 5 orang, Rabu 5 orang, Kamis 5 orang, Jumat 5 orang. Kenapa Senin lebih? Karena kan alfabetnya 26. Jadi kan nggak cukup, jadi taruh aja satu hari Seninnya ini jadi 6 orang. Kenapa nggak taruh hari Kamis atau Rabu atau Jumat? Kalau Seninnya jarang yang datang. Senin ada polanya ya. Senin pasti ada yang alfa gitu ya. Jadi dilebihin satu biar tertutupi yang alfa itu. Oke, dah. Semuanya udah beres, semuanya udah oke dan memberikan alasan yang bagus. Ada alasan kenapa dikasih banyak hari di hari itu karena harinya pulang telat. Ada yang kenapa dilebihkan di hari itu karena banyak kadang-kadang di hari itu banyak yang alfa jadi biar nggak kurang orang piketnya. Ada yang karena ada pelajaran yang banyak sampah jadi hari selanjutnya ditambah orangnya. Kemudian ada yang juga karena namanya hari Senin ada upacara kan biar cepat selesai. Oke. Semua alasan itu benar adanya. Jadi kan kita udah ada tadi udah ada dekomposisi apa aja tugas piketnya, siapa aja yang piket di hari apa, berapa hari dalam seminggu yang kita pakai ya kan? Itu dekomposisi kita tadi ya kan? Kemudian ada pengapola. Kemudian nih yang sering kalian itu ada tadi ya masalah jam pulang. Ditambah kenapa? Telat pulang. Telat pulang istirahatnya 2 kali, sampahnya double. Ada yang hari-hari sibuk atau hari sepi. Hari sibuk kenapa? Hari Senin tuh harus cepat-cepat piketnya. Jadi
ada di situ pengenalan pola, apa yang selalu terjadi, apa yang berulang terjadi yang menjadikan alasan kita. Itu pengenalan pola namanya. Kemudian abstraksi. Apa yang harus kalian tahu? Namanya, harinya, tugasnya apa aja. Hobi orang yang itu perlu nggak dipertimbangkan? Oh, dia hobinya menggambar, ditaruhnya di hari Senin. Perlu nggak? Nggak perlu, itu berarti nggak buang. Hari kita yang pakai hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu perlu nggak? Nggak, kena nggak sekolah. Buang. Berarti kita fokus ke yang penting aja. Halo. Udah cukup dulu. Kemudian algoritmanya, langkah-langkahnya. Oke, itu ada jelas ini harinya yang kita pakai. Hari sibuknya hari ini atau hari yang harus tambah orangnya hari ini. Anak lakinya yang 2 orang di mana atau yang 1 orang di mana. Udah ada semua. Berarti kita tulis daftarnya. Jadilah hasil akhirnya daftar piket Senin sampai Sabtu. Banyakkan sampai Jumat ya. Karena Sabtu kita piket ya. Piket gotrong ya. Ngapain juga piket lagi. Orang satu kelas kerja semua. Nah. Berapa orang kalian yang tinggalnya di daerah yang ada sawahnya? Oh, tiap kelompok ada ya? Alhamdulillah. Itu yang ada sawahnya. Ya rumahnya yang daerah yang ada sawahnya ada kan? Semuanya ada kan? Sekarang ini sekedar tugas saja. Nanti Madam tanya sama Bu Aula kumpul apa enggak. Tugas kelompok ini kelompok di kelas saja ya. Bukan kelompok ini ya. Kelompok di kelas ya turun aja tangannya. Oke, sistem irigasi sawah di kampung kalian. Jadi sekalian harus punya datang ke salah satu petani atau gesik lah, atau kalau emang berani, kalau nggak berani ke yang siapa yang bertani gitu. Kalau ayahnya yang bertani lebih alhamdulillah lagi ya kan, lebih gampang nanyanya ya kan. Kalian nanya tuh irigasi di sawah bagaimana? Jenis sawahnya sawah irigasi atau sawah tada hujan atau sawah terasering atau sawah biasa. Nah, kemudian nanti kalian buat kayak denah gitu. Kayak denah. Denah atau denah? Piki kondangan kan ada tuh di surat undangan tuh untuk menuju ke rumahnya itu. Kayak peta itu. Itulah denah. Denai terserah lah ya. Jadi kalian buat perencanaannya apa yang kalian lakukan sebelum kalian muncul di depan orang yang akan kalian wawancarai. Kemudian kode desain. Dia kalau kalian nanti menentuin denahnya. Jadi kalau di denah itu ada kodenya. Ini kode untuk rumah sakit, ini kode untuk sawah, ini kode untuk ateung pematang. Ini kode untuk paretnya atau alur irigasinya. Ini kode untuk jalan. Ya. Nah, kemudian dipresentasikan. Kita lihat nanti kapan Madam suka. Nanti Madam kasih umumkan deadline. Enggak loh, bener. Jadi nanti ini dinilainya bagaimana nanti kan? Madam kumpulkan nanti, tenang aja, pasti udah kumpulin. Ada prinsip komputasional tadi yang 4 tadi. Apa-apa tadi? Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Jadi nanti ada kualitas algoritmanya, langkah-langkah apa yang kalian lakukan. Tadi udah kita coba tuliskan langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4 apa-apa aja. Kemudian cukup kreatif nggak? Misalnya kalian lihat sawahnya ini kayaknya begitu kalian lihat ini tempatnya kayak gini Pak. Di tengah-tengah nggak dapat sawah, nggak dapat air nih. Apa solusi kreatif dari kalian nanti? Itu dia.
anggap aja itu sawah punya kalian semua. Punya kami ya. Di atas kertas. asli buat kami, nggak bayar. Terserah lah. Terus kolaborasi tim. Jadi dalam satu kelompok itu kita tahu siapa yang mengerjakan apa gitu ya. Jadi semuanya punya kerjaan. Perlu fotonya. Di foto. Ya, tapi kan fotografer. Perlu nggak madam? Kalau perlu kami foto kayak siapin kameramen. Ya, nggak kayaknya kalau foto nggak usah, yang ada kalian bergaya di situ. Nggak usah. Madam tahu, so sweet deh. Nah, Nggak ada. Udah lewat. Telat. Berita nggak diulang 2 kali. ada deh. Kepo deh. Mana ya kemarin itu ya? Di sini. Ini dia. Udah bentuknya ini nih. Oh, begindang. Itu namanya Dena. Nanti digambar. Gimana gedeinnya ya? Oh, ini dia. Nah, jadi ini namanya Dena, ya kan? Jadi kalau kalian buat nanti sawah, jadi kan kalian taruh nih, ini sawahnya, ini jalan rayanya, gitu kan? Ini jalur irigasinya, itu kan dikasih kode. Misalnya sawahnya kalian kasih kode apa gitu, apa kayak gambar-gambar padi atau apa gitu. Pokoknya orang lihat ngerti itu sawah gitu. Kemudian jalur irigasi itu ada jalur irigasi utama dan ada jalur irigasi yang udah bunyi aja. Nah, berarti nanti dibuatnya kurang lebih mirip kayak gini lah ya. Gambarnya di kertas saja. Kalau HVS atau kalian mau pakai komputer? Gak bisa. Gini aja, kalian buat dulu urutannya. Nanti pertemuan ke depan, madam ajarinnya dengan pakai komputer. Cara buatnya, pokoknya datanya udah ada dulu. Sawahnya kira-kira bentuknya bagaimana? Ada jalannya atau apa? Pokoknya bidang lokasi sawah kalian udah ada. Halo, dengar dulu. Berarti pertemuan sama madam. Kemungkinan nanti beda bilang lagi kapan kita ketemu lagi. Kalian udah ada datanya, sawahnya, luasnya dan bentuknya kan sawah tuh ada bentuk kayak peta, ada kayak L gitu kan. Itu udah ada datanya di kalian. Kemudian rencana irigasinya udah ada di kalian. Nanti Meda ajarin pakai komputernya. Oke ya? Oke, sekarang Meda mau tanya lagi, kita tarik kesimpulan. Berpikir komputasional itu ada 4 prinsipnya. Apa aja yang pertama? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Dekomposisi itu apa? Pecah-pecahin yang besar jadi yang kecil. Pengenalan pola itu apa? Persamaan, ataupun pengulangan. Kemudian abstraksi, membuang hal yang tidak penting. Kita fokus sama yang penting-penting aja, yang nggak penting lempar. Yang terakhir, algoritma itu apa? Membuat langkah-langkah. Oke, sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya sama Meda. Nanti Meda umumkan lagi. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Foto sekarang masih belum gini. Ini tolong dikumpul. Kenapa? Lanjut, boleh. Ini bukunya taruh di atas meja ya, jangan ditendang. Enggak pelajaran habis ini pelajaran apa? Udah habis.
Orang ini mau jajan. Enggak, orang ini mau jajan kan, jadi. Apa yang kita wawancarai dari punya Irigasinya bagaimana kan? Sawah itu ada jenisnya yang ada irigasi yang bagus, ada yang semi irigasi, ada yang tak ada hujan. Nah, kalau tak ada hujan gimana aliran airnya teh ya kan? Misalnya tak ada hujan.